Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Teh, kenalin ya, aku Lucy. Ya. Oke, Sobat Cirik semua, kali ini kita sudah bersama dengan owner dari usaha Bainana Chips. Nah, Teh, kita mau berbincang-bincang lebih dalam nih terkait usaha dari Bainana Chips. Boleh gak? Boleh banget. Boleh banget. Nah, kalau boleh kita tahu untuk Bainana Chips ini tuh udah berdiri berapa tahun? Dari tahun berapa gitu? Oke. Bainana ini udah berjalan sekitar 2 tahun Teh, dari Desember 2020 lalu. Iya, wah luar biasa udah 2 tahun. Berarti sekarang udah mau Desember gitu ya? Iya. Desember lagi. 2 bulan lagi ulang tahun. Oh, Desember lagi ulang tahun. Nah, karena saya tertarik dari namanya gitu ya, Bainana Chips. Nah, kalau boleh tahu ini terinspirasi dari mana Teh untuk nama ini? Jadi kalau nama sendiri itu kan kalau dari Bainana, Bai itu kan artinya beli ya. Beli, oke. Nah, itu dari banana. Iya. Chips itu kan keripik. Iya. Jadi Bainana Chips ya beli keripik pisang, sesimpel itu. Oh, sesimpel itu ya. Iya. Luar biasa banget. Tapi Bainana itu hampir sama dengan banana ya. Banana kan Iya. dalam bahasa Inggris yaitu pisang, Pisang, gitu ya. iya. Oke, aneh kalau. Plesetannya. Iya. Wah, keren banget nih ya. Nah, untuk rasanya ada berapa nih Teh? Beberapa varian rasa? Kita ada 5 varian rasa. Ini ada milk, green tea, coklat, strawberry, original satu lagi ini nih. Oh, Ini original. original. Itu rasanya gimana Teh? Ini original? asin gurih sendiri. Asin gurih. Iya. Oke. Kita juga coming soon mau launching yang pedas tapi dari cassava, dari singkong. Oh, iya, wah luar biasa. Bainana cassava chips namanya. Oke. Terus adiknya Bainana gitu. Oke. Wah, Teteh ini masih muda banget ya. Latar belakang Teteh nih sebelum menjalankan bisnis ini sebagai seorang apa? Mahasiswa. Wah, ya. sebagai seorang mahasiswa, sobat semua, udah bisa menciptakan bisnis yang keren banget sih menurut Amin. aku. Wah, keren banget ya. Untuk pemasarannya melalui apa nih Teh? Oke. Kita melalui media online dan offline. Cuman Oke. memang mayoritas pakai online, 90% online. 90% ya ada di TikTok, di Ya. Shopee, Ya. terus di Instagram, di Facebook Ads juga kita pakai yang berbayarnya ya, yang paid Oke. promo. Terus juga kita sama ada di WhatsApp bisnis. Oh iya, WhatsApp bisnis. Nah, kalau misalkan konten-kontennya itu kayak gimana? Oke, jadi konten Bainana ini memang temanya ini menginspirasi. Oke. Artinya karena latar belakangnya adalah seorang Nurul, mahasiswa, Oke, gitu iya. kan, yang dia masih kuliah tapi sambil rintis usaha. Wih. Nah, jadi kita ini buat konten Bainana, selain kita promosiin produknya, kita Iya. soft sellingnya dengan cara menceritakan Bainana ini kisahnya apa sih, latar belakangnya apa sih, gitu. Jadi Oke. orang tuh tertarik karena konten kita tuh karena itu, karena menceritakan kisah itu, sehingga mereka penasaran sama produknya, akhirnya beli. Gitu. Wow, sangat menginspirasi sekali khususnya Iya. kita sebagai generasi milenial ya ataupun generasi zilenial. Kalau boleh tahu pemasaran yang paling jauh ini kemana Teh? Ke Papua. nih. Ke Papua, Iya, melalui media online gitu ya? Di TikTok Shop kemarin. Oke, Teteh merintis usaha ini sendiri atau ada karyawan gitu untuk menjalankannya? Terus sekarang kita ada 6 karyawan. Ya. 3 orang tim produksi, 3 orang tim digital. Oh, Karena kita iya. kan banyaknya di online ya, makanya Iya. pemasaran online ya harus selalu dijaga gitu. Oh, wow, keren banget ya, ini luar biasa, sangat terstruktur sekali sehingga ya nggak salah gitu ya, usahanya besar gitu. Nah, dari Bainana Chips ini kan bahan utamanya adalah pisang ya Teh ya? Iya, pisang. Kalau dalam bahasa Sunda itu cau ya. Cau. Nah, kalau boleh tahu untuk pisangnya ini tuh diambil dari mana gitu? Ya, kalau pisang tersendiri kita sebenarnya ada pisangnya. Karena Iya. kan background bapakku tuh petani pisang. Oh, petani nah, pisang. makanya kita kadang ambil pisang dari sana, kadang juga kalau emang lagi nggak ada gitu ya, kita ngambil di pengepul atau petani Cianjur. Oh iya, bisa dari pasar-pasar juga mungkin ya? Iya, bisa. Oke, jadi ada lahan ataupun ada kebunnya sendiri untuk pisang. Nah, yang namanya pisang itu pasti berbagai jenis ya Teh ya. Ada pisang Ambon, ada pisang nangka, terus juga pisang galek, dan lain-lain masih banyak. Nah, untuk Bainana Chips ini tuh keseringan menggunakan jenis pisang apa Teh? Oke, jadi Bainana ini bisa pakai 2 pisang, ada tanduk sama kapas. Oh iya, Cuma kalau yang sekarang ditanam itu mayoritas pisang tanduk. tanduk. Nah, untuk kapasnya kita lagi nanam lagi di lahan lain. Oh, gitu. iya. Karena kita lagi banyak kebutuhan yang pisang kapas untuk varian Iya, rasa iya, baru iya, gitu iya. kan. Makanya kita coba tanam pisang kapas lagi gitu kan. Oh ya, untuk proses penanaman pisang kira-kira sampai bisa diproduksi itu berapa lama Teh?
Kalau pisang sih dia biasanya usia 4 bulanan bisa 4 bulan. digoreng gitu. Hmm, Terus jadi iya, iya, keripik. Cuman kalau pisangnya tersendiri kalau dari mulai dibibit gitu ya, ditanam itu jangka waktu 10 bulan sampai setahun lah. Wow, keren tumbuh jadi banget ya. Kenapa teh alasannya bisa menggunakan jenis pisang kapas ataupun pisang tanduk gitu, nggak jenis pisang yang lain gitu ya? Kita mau tahu ya, sobat. Sebenarnya sih bisa aja ya pakai pisang kepok gitu kan. Cuman kalau sejauh ini di Cianjur aku belum nemu supplier yang banyak pisang kepok. Terus juga kan efisiensi aja tuh aku punya kebun pisang tanduk kan, yang ternyata bisa dibikin pisang keripik pisang kapas juga gitu kan. Makanya kita maksimalkan pisang yang ada, lahan yang ada. Terus juga memang enak juga sih rasanya, dan juga lebih kayak kriuk dan juga kayak soft gitu loh kalau pisang kapas tuh. Jadi dia nggak keras dan nggak apa ya, di mulut tuh kayak apa sih, nggak membundel gitu. Iya, paham, paham. Gitu loh. Oh iya, itu alasannya ya, luar biasa. Untuk strategi marketing nih ya Teh, kan untuk menghasilkan omset yang luar biasa itu pasti ada strategi marketingnya. Bisa melalui reseller kah, selain daripada penjualan online ataupun offline, Teteh menggunakan apa lagi nih strateginya? Oh iya, kita bentuk tim penjualan. Oh, tim penjualan. Jadi ada yang namanya reseller, agen, dan distributor. Oke. Ketika orang lain pengen join mitra kita, mereka harus pilih paket. Kalau orang pilih paket reseller, dia minimal ordernya 20 piece, harganya Rp13.000 per piece. Kalau agen dia minimal 100 piece, harganya Rp11.000 per piece-nya. Kalau distributor minimal 500 piece, dia Rp10.000 per piece-nya. Jadi semakin dia banyak ngambil, semakin murah. Nah, terus juga dia tuh bakal dapetin marketing kit berupa foto dan video produk untuk penjualan. Jadi mereka udah nggak usah bingung lagi bikin foto video produk, karena kita udah sediakan semuanya di Telegram. Wow, keren banget nih. Cocok banget buat sobat di rumah yang bingung gitu ya, belum ada peluang usaha, mencari usaha, ini boleh ya join distributor ataupun agen. Wah, keren banget ya Teh. Bahkan kita ini Kak ada pelatihannya. Pelatihan. Misalnya kita ngadain Zoom meeting sama mitra kita untuk bahas tentang digital marketing atau enggak kayak how to promotion product gitu. Jadi I see. Gitu. Jadi kita kayak ngajarin mereka gimana sih cara untuk jualan, terus juga kayak copywritingnya gimana sih? Terus follow up ke orang tuh gimana sih caranya biar orang nggak ngerasa di spam gitu. Kita ada toolsnya semua. Wih, keren banget. Karena yang namanya jualan itu nggak ada uang beli, nggak kayak gitu. Ada strategi khususnya yang memang harus terstruktur gitu ya untuk menciptakan hasil yang diinginkan tentunya. Oke, wah keren banget, ini sangat menginspirasi gitu ya Teh. Nah, dari sekian lama nih ya, selama sekarang 2 tahun gitu ya. Nah, pasti dong Teh ada kendala yang pernah Teteh dapatkan. Nah, apa sih kendala terbesar selama menjalankan usaha khususnya Bainana Chips ini? Terbesar tuh semuanya nih. Semuanya deh, boleh semuanya. Sebenarnya sih banyak banget ya lika-likunya ya. Walaupun kita baru jalan mau 2 tahun ya, tapi aku ngerasanya tuh kayak banyak banget belajar di sini gitu. Yang pertama, kita pernah kekurangan stok pisang. Akhirnya lama ngirim barangnya, terus diprotes sama customer kita. Padahal dia uang udah masuk gitu kan. Terus yang kedua, kita pernah salah gagal produksi. Pernah tim baru kita waktu itu dia bikin keripik pisang, ternyata kemanisan, terus salah bumbu kebanyakan dan lain tuh pernah banget. Bahkan kemarin baru aja itu gosong keripik pisangnya karena kejualan. Terus juga kita pernah dikomplain juga sama customer yang dia tuh ketika kita kan waktu lebaran tuh bikin hampers hampers lebaran. Nah, kita nyobain pakai toples tuh karena itu first time kita untuk bikin hampers dari toples gitu kan. Ternyata pas dikirim ke luar kota itu pada pecah. Akhirnya mereka banyak yang minta ganti rugi. Akhirnya kita bukannya untung malah buntung. Gitu. Terus juga kayak tim yang nggak solid juga pernah kayak aduh gimana nih dia kok nggak solid dia kok visinya beda ya. Itu pernah banget itu kendala-kendala semacam itu. Kendala pas waktu itu, kendala di modal juga pernah, kayak kita pengen ngegedein ngebanyakin produksi cuma modalnya kendala gitu. Kendala modal juga gitu ya. Tapi dengan itu ternyata qadarullah ya, pas kita lagi bingung banget mau memperbanyak produksi, ternyata
pas besoknya tuh malah banyak yang order, akhirnya uangnya bisa diputar lagi gitu. Wow, keren banget ya Ada sobat. aja, gitu. Saya sampai merinding gitu ya, luar biasa dengar ceritanya. Tapi sejauh banyak kendala, pasti menemukan solusinya ya. Wah, keren banget. Karena mungkin dibentuk tim, ada konsultan ya, di sana didiskusikan gitu ya apa solusinya untuk kendala ini ya. Tapi sejauh ini keren banget ya bisa bertahan. Nah, saat ini kira-kira menghabiskan, bukan menghabiskan, saat ini setiap harinya kira-kira berapa produk gitu untuk membuat Banana Chips ini? Berapa pitch mungkin ya? Ya. Sekarang sih penjualan ya kayak per bulan tuh rata-rata 1.500 sampai 2.000 piece lah. Wow, Tapi luar kemarin biasa. alhamdulillah nyampe 2.300 piece. 2.300, keren banget. Tinggal dikalikan ya karena tadi udah tahu harganya. Oh iya, kita mau tahu nih harga pasaran yang umumnya berapa Kak per Harga ini? umumnya 17.000. Oh, 17.000. Wah, kalau aku sih nggak akan nyesel ya beli ini. Wah. Nah, dari packaging, pengemasan yang aku lihat ini tuh keren banget. Karena salah satu bentuk perhatian orang ataupun konsumen ataupun pelanggan gitu ya untuk membeli produk adalah kemasan ya, kemasan. Nah, packaging. Kalau boleh tahu ini packagingnya dibuat oleh kakak atau ada khusus gitu? Jadi ini sama tim kita sih, Oh, iya. konten kreator kita, dia Iya. juga ahli desain kan. Oke. Makanya dari awal konsep Banana tuh ya kita kayak dari mulai warna kemasan. Kemasan? Kita samain fontnya semua di Instagram juga. Oke. Terus juga kayak font tulisan gini kita samain semuanya juga seragam gini. Terus juga kayak ini tuh sebenarnya target kita tuh siapa? Oh, anak muda. Yes. Jadi kita bentuk packaging ini semilenial mungkin. Oke. Ini ada kata-kata Semangat ya, motivasi. gitu buat anak-anak muda yang lagi galau. Oke. Lagi males-malesan. Iya, betul banget. Itu semua ada di sini. Jadi emang kita tuh semua tertarget gitu. Dari Oke. mulai warna, terus packaging dan desain pun semua udah kita tujuannya kemana gitu. Udah ada tujuannya kayak gitu. Jadi ya untuk mencetuskan usaha dan bisnis ini udah punya target market yang tepat ya. Memang harusnya seperti itu. Iya, memang harus seperti itu mungkin ya. Wah, keren banget, di sini ada motivasinya. Jadi kalau misalkan mau makan gitu ya, kita tuh lagi sedih, jangan lupa senyum hari ini ya. Tuh kan keren banget. Luar biasa ya. Bahkan kadang orang tuh interest karena dia tuh ada yang snapgramin kan, Oh, iya. karena kata-kata motivasi ini. Oh, nah, iya. akhirnya orang-orang yang lihat SG itu, Iya. SG yang nge-SG-in gitu, dia order karena memang dia tertarik sama kata-kata ininya sebenarnya. Wow, keren banget. Iya sih, jadi aku semakin semangat gitu. Selain daripada ingin makan, terus juga disemangatin. Keren banget ya. Apalagi yang nggak punya ayang mungkin ya. Udah disemangatin sama Banana Chips ini. Oke, kan kakak kan teteh ya. Teteh sekarang lagi kuliah ya, terus menjalankan bisnis. Gimana sih cara ngatur waktunya? Kita harus bisa nentuin mana prioritas yang harus diduluin, mana yang emang bisa dinantikan lagi gitu kan, mana yang emang target jangka panjang. Jangka pendek, jangka panjang tuh harus ada targetnya. Sehingga kita tahu plan kita ini mau ngapain sih hari ini, besok mau ngapain, seminggu ke depan harus ngapain kayak gitu. Wow, luar biasa ya. Bener-bener menginspirasi dan memotivasi nih ya, harus punya jadwal yang jelas gitu ya, sehingga kuliah juga terjalankan ya untuk mengejar pendidikan, terus juga bisnis juga makin maju tentunya ya. Nah, dari tadi aku di sini ngeliatin terus juga salpok, boleh gak sih aku nyicipin? Boleh. Boleh ya? Merasa apa? Aku kayaknya mau rasa coklat ya. Boleh, ini. Yang bestseller. Nah, sobat semua, kali ini aku berkesempatan untuk mereview atau mencoba langsung ya Banana Chips ini. Boleh ya Teh? Aku buka ya. Di ini. Oh, di ini ya. Gunting enggak? Di sini aja. Ini kita pakai ziplock juga. Oh, pakai ziplock. Kalau nggak habis bisa tutup lagi. Oke. Mohon maaf ya untuk sobat semua di rumah, jangan pada ngiler. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Gimana, jujur dong, review jujur ya. Aku sampai kehabisan kata-kata untuk mengungkapkan rasa mantap, enak, endul, surendul ini. Keren banget. Recommended nggak? Ini recommended banget. Aku gak akan nyesel sih kalau misalkan menghabiskan uang aku 17.000 untuk mendapatkan Banana Chips ini. Wah, enak banget. Terus rasanya tuh khas gitu ya. Karena mungkin ini pisangnya pisang kapas, emang teksturnya lembut juga gitu ya. Enggak nempel di mulut gitu ya. Wah, keren banget, enak.
Kalau boleh kita tahu untuk ketahanan nih ya, ketahanan dari produk ini kira-kira sampai berapa tahun? Iya. Kalau sekarang sih di 7 bulanan, Kak. Oh, 7 bulan. Karena ada ini juga ya, ada segel kayak gini ya. Iya. Terus juga kalau misalnya kita pakai bahan aluminium foil gini, Ya. ini tuh bakal lebih tahan lama dibanding pakai plastik. Oke. Kalau pakai plastik kita paling cuma sebulan udah kurang enak, 3 bulan udah basi kalau Oh iya iya. Kalau ini karena apa aluminium foil bahannya maka bakal tahan lama. Jadi kita tanpa pengawet. Wow, keren banget, tanpa pengawet, ini bahan alami 100% nih ya. Wah, keren banget ya. Nah, aku mau nanya nih ya. Sejauh ini kan kakak adalah kakak tuh kan kakak lagi teteh ya. Sejauh ini kan teteh pelaku UMKM berarti ya yang ada di Kabupaten Cianjur. Nah, kalau boleh kita tahu nih, perhatian pemerintah daerah Kabupaten Cianjur kepada UMKM, khususnya kepada teteh selaku pelaku UMKM itu seperti apa sih teh? Oke, terlebih yang aku tahu sekarang kan lagi ada program 10.000 atau 1.000 ya? 10.000 ya. UMKM ya Cianjur. Itu menurutku keren banget sih dan sangat memperhatikan UMKM. Kayak misalnya kita diadakan pelatihan untuk pemasaran digital, terus juga kemarin ada pelatihan packaging kan, dan juga masih banyak pelatihan lainnya yang disediakan sama pemerintah Cianjur. Terus juga kita kayak difasilitasi, misalnya kemarin tuh aku pribadi bikin halal tuh dari Diskuper Daging kan, dari Perut UMKM di situ. Tapi memang belum jadi halal ya, semoga cepat jadi ya. Ya amin, amin. Dengan video ini ya. Ya gitu. Terus juga kalau selebihnya sih aku baru itu sih. Oh iya, sorry. Dan juga waktu itu kan aku kayak bikin haki kan. Haki. Nah, dibantu juga sama Pelut UMKM. Gitu. Wow, keren sekali ya, dibantu, didukung, didorong oleh pemerintah daerah Kabupaten Cianjur juga proses perizinan mungkin ya sehingga bisa mendukung kita selaku pelaku UMKM. Wow, keren banget. Nah, teteh adalah generasi milenial nih ya. Pasti sobat-sobat di rumah ini banyak yang nonton generasi milenial. Boleh gak ada motivasi gitu untuk membangkitkan semangat kita untuk berwirausaha maksudnya ataupun berbisnis. Boleh gak teh sepatah dua patah kata aja? Oke. Teman-teman sobat milenial, kita ini seperti halnya bayi. Bayi itu ketika dia lahir, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Ketika dia jalan 2 tahun, 3 tahun, dia mulai bisa merangkak, mulai bisa belajar gitu kan, mulai bisa makan. Nah, seperti halnya itu kita, kalau kita misalnya mulai bisnis dari sekarang, barangkali 2 tahun, 3 tahun ke depan bisnisnya udah gede banget gitu. Kalau misalnya teman-teman di umur 20-an sekarang udah mulai usaha, barangkali di 23-25 tahun ke depan teman-teman udah bisa buka pabrik besar gitu. Jadi kalau misalnya mau usaha, yuk mulai dari sekarang. Dan jangan menunda lagi karena penundaan adalah awal dari keterpurukan. Oke, wow, keren banget. Teh, boleh disebutkan media sosial dari By Nana Chips ini biar teman-teman semua ada yang mau order gitu ya, ada di media sosialnya ataupun e-commerce yang lainnya. Kalau media sosialnya di Shopee kita namanya @bynana.chips, untuk di Instagram sama TikTok namanya @bynana.official. Cuman kalau sekarang di TikTok itu kebanyakan di akun nurul.isani untuk pemasarannya. Oke, teteh makasih banyak. Oke sobat Cirek semua, itulah dia keseruan aku bersama Teh Nurul dan By Nana Chip. Kita udah mereview, terus udah tanya-tanya terkait produknya dan usahanya, keren banget. Menurut aku ini sangat-sangat menginspirasi dan memotivasi khususnya kita sebagai generasi milenial yang kebingungan untuk mencari peluang usaha atau menciptakan usaha. Terima kasih banyak Teteh waktunya, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Tapi sebelum saya tutup, saya mau ingetin jangan lupa like, comment, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasi di bawah ini agar sobat di rumah selalu dapat video terupdate dari Cirek TV. Mudah-mudahan UMKM Cianjur semakin manjur, semakin makmur gitu ya, dan go internasional ya. Terima kasih sekali lagi Teteh atas waktunya. Saya Lucy Aidaningsi mewakili segenap kru yang bertugas hari ini pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa selalu stay tune Cirek TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Terima kasih Teteh, luar biasa banget.